Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang lagi di kebun Dimas Orsid. Sekarang ada di lab kultur jaringan. Kita hari ini mau bikin media kultur jaringan anggrek. Ini teman saya, namanya Yulan Hardias, asli Trawas juga. Untuk pertama kali kita menyiapkan alat, yaitu di sana gelas beker. Di sini juga ada gelas ukur untuk mengukur bahannya, jarum suntik untuk mengukur bahan yang kecil, dan ini cawan petri, dan ada timbangan analitik untuk mengukur bahan-bahan untuk kultur jaringan. Ini kita lagi menyiapkan bahan-bahan untuk kultur jaringan. Yang pertama yaitu ada MS yaitu media dasar yang digunakan untuk kultur jaringan. Biasanya untuk anggrek itu menggunakan VW, tapi ini MS bisa digunakan karena harganya lebih murah, dan juga MS ini bisa digunakan untuk semua jenis tumbuhan. Dan yang selanjutnya yaitu ada phase emulsion, yaitu digunakan untuk perkembangan ini tunas sama berguna untuk batang tanaman. Ada CL dan juga NaOH, ini digunakan untuk menstabilkan pH. Dan ada vitamin B1 sini untuk vitamin untuk kultur jaringan yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Ada pure agar untuk pemadat media. Ada pupuk gromor ini untuk daun, lebih ke daun. Ada atonik juga. Di sini atonik juga berfungsi untuk perkembangan tumbuhan dari mulai batang, akar, dan juga untuk tunas. Arang aktif di sini berfungsi untuk, ini kan karbon aktif, untuk fenolik pada tumbuhan, menyerap racun, biasanya digunakan untuk kultur jaringan. Ada glukosa, ini media dasar yang digunakan kultur jaringan karena mengandung karbohidrat. Dan juga air kelapa, karena dalam kultur jaringan itu membutuhkan ZPT, tapi kita menggunakan ZPT organik, yaitu air kelapa, karena mudah dan juga murah. Dan kita juga menggunakan ZPT berupa kentang, dan juga ada pisang. Kita menggunakan organik, jadi tidak usah beli ZPT yang kimia yang mahal. Di sini kita lagi menimbang bahan-bahan, yaitu yang pertama ada pisang. Untuk pembuatan medium kultur jaringan untuk anggrek 1 liter, yaitu membutuhkan pisang 62,5 gram. Untuk selanjutnya kita akan menimbang kentang. Kentangnya juga 62,5 gram untuk medium 1 liter pembuatan medium anggrek. Untuk selanjutnya kita akan menimbang pupuk gromor. Di sini pupuk gromornya cuma 2 gram. Selanjutnya dilarutkan di aquades 200 ml dulu, taruh di gelas beker. Untuk selanjutnya kita menimbang glukosa atau gula sebanyak 20 gram untuk pembuatan medium 1 liter. Sekarang kita lagi menimbang MS. Kita membuat medium 1 liter dengan MS 1 gram, yang mana media MS ini merupakan media dasar untuk kultur jaringan, karena MS sendiri itu mengandung vitamin dan zat-zat hara makro dan mikro, sehingga sangat penting untuk kultur jaringan. Ini medium utama yang digunakan untuk kultur jaringan. Untuk selanjutnya kita menimbang ini vitamin B1 sebanyak 1 ml, karena sedikit sehingga menggunakan jarum suntik untuk mengambilnya. Selanjutnya yaitu phase emulsion 0,5 ml. Phase emulsion ini digunakan untuk penambahan volume batang, dan juga merupakan penambahan media dasar unsur hara mikro. Untuk atonik yaitu 1 ml. Atonik yang digunakan untuk zat pengatur tumbuh pada kultur jaringan. Kita tuangkan 1 ml. Setelah menimbang atonik, kita menimbang pure agar, yaitu sebanyak 7 gram.
fungsi dari pure agar yaitu untuk pemadat medium kultur jaringan. Setelah menimbang agar, kita menimbang arang aktif sebanyak 1 gram. Arang aktif digunakan untuk menyerap senyawa fenolik, yaitu senyawa racun pada tumbuhan. Setelah menimbang, kita homogenkan semua bahan-bahan menggunakan magnetic stirrer, yaitu ada glukosa, gromor, MS, B1, atonik, dan juga fast emulsion. Kita jadikan satu, masuk ke glass beaker. Dan juga ditambahkan air kelapa sebanyak 100 ml. Ini bisa digunakan untuk membersihkan bahan yang tadi. Lalu kita homogenkan kurang lebih 5-10 menit. Setelah itu kita akan menghaluskan pisang dan juga kentang dengan aquades sebanyak 400 ml. Kita masukkan aquadesnya setengah saja, yaitu 200 ml, kan tadi 400. Selanjutnya kita masukkan bahan-bahannya, yaitu pisang sama kentang. Kita haluskan. Selanjutnya kita saring agar sari-sarinya tidak ikut juga. Setelah media dihaluskan, kita masukkan ke dalam panci untuk dimasak. Kita bersihkan dengan menggunakan aquades. Dan kita masukkan arang aktif dan juga pure agarnya. Setelah dimasukkan semua, kita tunggu sampai kurang lebih 10 menit dan terus diaduk medianya. Kita masak sampai mendidih. Setelah medium organiknya sudah mendidih, kita tambah media ini yang kimia tadi yang sudah dihomogenkan. Kita bersihkan menggunakan aquades. Kita aduk lagi sampai mendidih, kurang lebih 2 menit sampai 3 menit. Setelah media mendidih, kita ukur pH-nya, yaitu 5,8 menggunakan kertas pH. Apabila media terlalu asam, kita tambah NaOH, tapi kalau terlalu basah, kita tambah HCl. Karena ini terlalu asam, kita tambah NaOH. Untuk menambahnya sedikit-sedikit saja, 1 tetes dulu, takutnya nanti kebanyakan pH-nya, susah untuk nurunin soalnya.
pH-nya sudah stabil, yaitu 5 sampai 5,5. Setelah mengukur pH, selanjutnya kita masukkan ke dalam botol sekurang lebih 25 ml. Untuk medium, sebelum digunakan disterilisasi dulu dengan autoclave dengan tekanan 121 derajat Celcius. Selanjutnya medium dibiarkan selama 3 hari untuk mengetahui kontaminasi atau tidak sebelum digunakan untuk inokulasi. Medium ini merupakan medium kultur jaringan. Kenapa kita menggunakan kultur jaringan? Karena anggrek mulai langka, sehingga kita menggunakan teknik kultur jaringan untuk memperbanyak anggrek. Di sini kita mau memperbanyak anggrek jenis anggrek spesies, yaitu genusnya Dendrobium. Jadi untuk setiap anggrek itu beda-beda mediumnya, gak harus ada yang bisa pakai kentang, ada yang nggak bisa, ada yang kentangnya konsentrasinya sedikit, ada yang banyak. Jadi setiap anggrek itu memiliki konsentrasi yang berbeda-beda, tidak harus sama, karena setiap tumbuhan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kita sekarang lebih fokus untuk membuat medium buat anggrek Dendrobium yang spesies. Spesies yaitu anggrek yang belum disilangkan, yang masih asli, karena itu sekarang mulai langka anggrek spesies. Jadi kita memperbanyak dengan teknik kultur jaringan. Ini merupakan medium yang sudah jadi, yang tidak kontaminasi, yang dibiarkan selama 3 hari. Dan ini contoh medium yang kontaminasi. Ada jamur. Jamur itu kelihatan putih-putih. Biasanya kalau bakteri itu berwarna merah, tapi ini jamur karena warnanya putih dan agak lembek. Setelah masukkan media ke dalam botol, kita sterilisasi dengan tekanan uap air sebesar 121 derajat Celcius, dan kita menunggu 3 hari sebelum kita inokulasi agar tahu medium itu kontam atau tidak. Untuk para pencinta anggrek, jangan ragu kalau memulai sesuatu, contohnya untuk memperbanyak anggrek dengan cara teknik kultur jaringan, karena media yang digunakan yaitu sangat mudah didapat di masyarakat dan harganya juga terjangkau, dan tidak harus menggunakan bahan kimia. Sebenarnya yang dijelaskan tadi itu banyak bahan kimia, sebenarnya bisa tanpa bahan kimia, yaitu contohnya pakai agar-agar swallow juga bisa, air kelapa, nanti ditambah glukosa atau gula, itu sudah bisa buat medium anggrek. Tapi hasilnya lebih bagus dengan menggunakan MS atau VW yang bahan kimia tadi. Tapi sebenarnya bisa pakai bahan organik, karena anggrek juga sangat membutuhkan ZPT, dan ZPT itu tidak harus bahan kimia, bahan organik pun juga bisa. Dan jangan ragu untuk memulai, jangan hanya planning aja, tapi kita realisasikan, karena kalau cuma planning aja itu kapan kita majunya gitu. Urusan nanti gagal itu udah biasa, tinggal kita nanti bangkit atau gimana, tergantung kita. Tapi yang pasti gagal itu pasti ada. Jadi jangan ragu untuk mencoba. Tutupnya jatuh. Kalau ngunci autoclave juga harus sejajar. Misal sini sama sini, terus sini sama sini, ini sama sini. Buahnya. Ini merupakan anggrek yang digunakan untuk kultur jaringan. Anggrek Dendrobium spesies, ini masih spesies. Kita ambil anggreknya, buahnya, buah anggrek. Buahnya tidak terlalu matang dan juga ini tidak terlalu muda. Jadi kuning kehijau-hijauan yang bisa dikultur. Ini buah yang digunakan untuk kultur, yang itu diambil ini serbuknya yang warna kuning, ini sebagai untuk media kultur. Ini dari anggrek Dendrobium spesies. Untuk tahap inokulasi atau pemasukan ini biji anggrek ke dalam media, yaitu akan kita lakukan di episode selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen YouTube-nya Lokalan Mojokerto agar tidak ketinggalan update terbaru dari Lokalan Mojokerto. Subscribe sekarang.
like sekarang.